harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus. Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan salam kasih Tuhan, salam damai dan selamat bertemu pada kali ini di dalam firman Tuhan. Apapun yang kita akan pelajari dan kita lihat pada waktu ini semuanya semoga menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau karena kebaikan serta kemurahan-Mu. Kami berdoa pada saat ini, Kau berkati kami agar mengerti firman Tuhan dengan penuh kasih dan kami mengerti apa message yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul Kepuasan Hati, April 20. Di dalam Filipi 4 ayat 11 berkata, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, perkataan kerendahan hati ialah kerendahan diri dan kepuasan hati. Kerendahan diri ialah prinsip di mana perhatian diri yang berlebihan dielakkan, manakala kepuasan hati membayangkan penerimaan apa yang seseorang miliki tanpa mengharapkan perubahan keadaan luar untuk berpuas hati. Apalagi yang saudara-saudara semua paham tentang kerendahan hati. Mungkin saudara punya maksud yang lain. Pada suatu musim panas, saya mengalu-alukan kedatangan bapak saudara saya di Argentina ke rumah saya. Pada suatu petang, semasa kami melihat rumah kami sedang dibina, saya bercakap tentang semua yang perlu dilakukan untuk menyiapkan rumah kami. Kemudian bapak saudara saya menghela nafas dan dia berkata, Anda benar-benar akan menikmati rumah ini setelah selesai. Mungkin ini adalah satu keinginan juga bagi diri kita kalau kita dapat menikmati hasil daripada usaha kita sendiri. Saya masih ingat kami sedang duduk di bawah teduhan pokok, makan tembika yang enak, di mana anjing-anjing sedang berehat di sebelah kami dan ayam sedang menikmati sisa-sisa buah yang kami berikan kepada mereka. Memang masih jauh lagi perjalanan untuk kami menyiapkan rumah, tetapi daripada memikirkan tentang itu, kami mengalihkan fokus kami pada apa yang kami nikmati pada masa ini. Apa yang telah dibuat? Diagnos dari Snoopy, seorang pelajar Socrates ialah seorang ahli falsafah Yunani
yang menganggap satu perkara yang bijak untuk mengurangkan keperluannya untuk dan membebaskan dirinya daripada keinginan. Dia menggunakan falsafah ini sehingga dia hidup sebagai gelandangan di jalan Athens, karena dia menganggap kemiskinan tegar sebagai satu kebaikan. Apa yang dia teruskan dan apa yang dia lakukan. Dikatakan bahwa dia tinggal di tub mandi dan dia hanya mempunyai tongkat, beg galas, mantel, dan kole. Kemudian dia melihat seorang kanak-kanak meminum air di tangan. Sejak itu dia memberikan kolehnya juga. Apa yang dibuat oleh laki-laki ini, walaupun ide Diogenes mungkin kelihatan keterlaluan dan boleh dipersoalkan, menarik untuk melihat betapa sedikit yang kita perlukan untuk hidup. Kita perlukan sesuatu hal yang simple saja, yang mudah saja dalam kehidupan kita, agar kita tidak membuat diri kita dalam kesusahan. Rasul Paulus berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Filipi 4 ayat 11 hingga 12. Saudara-saudara, satu ayat yang sangat baik untuk kita renungkan, bahwa kita harus ketahui bagaimana kata cukuplah dalam segala sesuatu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 6-8. Apabila Rasul berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri," itu bermakna dia tidak dilahirkan dengan karunia kepuasan, tapi dia mempelajari karunia itu melalui pengalaman dan bantuan daripada Tuhan. Cukuplah. Mari kita lihat dan pahami kata cukuplah. Kita tidak mau melebih-lebih dalam sesuatu. Di dalam dunia di mana message yang mengelirukan, berbahagialah orang yang kaya, diterbitkan kepuasan hati, tidak kerap diiklankan, adalah baik untuk mengetahui bahwa kita tidak perlu menunggu untuk memiliki ini atau itu untuk bahagia. Ini bermaksud cukuplah apa yang ada dengan diri kita. Kita boleh membuat itu kebahagiaan. Sekaranglah kita bersyukur hari ini untuk kita mempunyai begitu banyak untuk bahagia. Kita boleh bersetuju untuk berpuas hati walau apapun situasi kita. Seperti Rasul Paulus, kita boleh berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Saudara-saudara, firman Tuhan yang begitu baik dan menarik bagi kita pada hari ini, yaitu biarlah dalam diri kita punya kepuasan hati. Cukuplah dengan apa yang ada dengan kita, dan juga itu boleh memberikan kita kebahagiaan. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan pada kali ini. Mari berdoa. Tuhan, bersyukur kami pada hari ini. Engkau pimpin kami agar semua yang kami ada saat ini itu dapat memberikan kebahagiaan yang cukup bagi kami, terutama sekali memuji nama Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu
Yesus